Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 tugas kuesioner IMK. Perkenalkan, saya Ragil Gilang Ramadan, selaku pemateri dari tugas presentasi ini. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Rizky Ahmad Fauzi dengan akhiran NIM 72 sebagai materi juga di kelompok 5 ini. Saya Muhammad Ananda Rasidu dengan NIM 64 dan sebagai pemateri. oke, mungkin bisa lanjut saja ke materinya. Jadi untuk latar belakang UI dan UX memiliki peran penting dalam memastikan website kemahasiswaan mudah diakses, menarik secara visual, serta mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan mahasiswa. Sebagai portal resmi Universitas Mula Warman, website kemahasiswaan dituntut memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang optimal agar pengguna dapat memperoleh informasi, khususnya mengenai beasiswa dengan cepat dan tepat. Walaupun penerapan UI dan UX telah dilakukan, masih terdapat berbagai hambatan dalam proses penggunaan. Karena itu, diperlukan usability testing untuk menilai bagaimana pengguna berinteraksi dengan website, menemukan permasalahan yang muncul, dan menyusun rekomendasi perbaikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat usability website, serta meningkatkan kualitas pengalaman penggunanya. Lalu untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana tingkat kegunaan atau usability dari website kemahasiswaan berdasarkan pengalaman pengguna. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kepuasan pengguna saat mengakses website kemahasiswaan. Bagaimana tampilan antarmuka UI dan pengalaman pengguna UX pada website tersebut dapat ditingkatkan agar lebih efektif dan menarik bagi mahasiswa. Yang terakhir, rekomendasi perbaikan apa yang diberikan untuk meningkatkan kualitas usability website kemahasiswaan. Lalu tujuan penelitiannya itu yang pertama, untuk mengetahui tingkat kegunaan atau usability dari website kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi pengalaman pengguna. Yang kedua, untuk menganalisis kualitas antarmuka UI dan pengalaman pengguna UX pada website kemahasiswaan agar dapat diketahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam mengakses website tersebut. Yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan guna meningkatkan tingkat usability serta kenyamanan pengguna dalam menggunakan website kemahasiswaan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Baik, saya akan menjelaskan hasil penelitian. Penelitian ini melibatkan 10 responden yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, nama, program studi, dan jenis kelamin. Keanekaragaman responden tersebut memungkinkan untuk mendapatkan perspektif yang luas, dan masing-masing responden menjawab 10 pertanyaan yang kami sediakan. Nah, ini contoh lembar kuesioner yang kita berikan kepada responden. Ya, soal pertama yaitu website kemahasiswaan Unmul mudah dipahami saat pertama kali digunakan. Terus ada yang pertanyaan kedua yaitu informasi seperti berita dan agenda mudah ditemukan tanpa perlu membuka banyak halaman. Pertanyaan ketiga yaitu saya dapat mengingat kembali kotak menu atau fitur yang pernah saya gunakan sebelumnya. Yang keempat, tautan dan tombol pada website berfungsi dengan baik tanpa mengalami kesalahan. Pertanyaan kelima, desain tampilan website membuat saya merasa nyaman dan puas saat menggunakannya. Pertanyaan keenam, penamaan menu dan tata letak website membantu saya mendalami isi situs dengan cepat. Pertanyaan ketujuh, website yang mengalami gangguan seperti halaman kosong atau tautan tidak aktif. Pertanyaan ke-8, saya merasa website ini mudah digunakan kembali meskipun sudah lama tidak diakses. Pertanyaan ke-9, website ini menampilkan informasi dengan jelas, menarik, dan memudahkan saya memahami kegiatan kemahasiswaan. Pertanyaan terakhir, tata letak, kemudahan navigasi,
dan kecepatan akses membuat pengalaman saya menggunakan website menjadi menyenangkan. Nah, selanjutnya yaitu data-data responden. Yang pertama ada Dimas Aji Persyata Nurbawa, berasal dari pendidikan ekonomi dan berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya ada Novia Ariana Sapitri dari pendidikan ekonomi. Selanjutnya ada Anggun Yasifa dengan pendidikan ekonomi. Selanjutnya ada Okta Dwi Anjani, berasal dari pendidikan ekonomi juga. Nah, selanjutnya ada Pedespina Putri Maharani, berasal dari pendidikan geografi. Selanjutnya ada Naswa Ayu Nabila, berasal dari PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar. Selanjutnya ada Muhammad Arik Safa dari pendidikan BK. Selanjutnya ada Silviana Nur dari pendidikan BK dan Ananda Aulia dari pendidikan BK. Dan terakhir ada Devita Dwi Rahma dari pendidikan BK. Berdasarkan data responden di atas adalah mengisi kuesioner tersebut adalah mahasiswa Unmul itu sendiri. Karena dari website kemahasiswaan Unmul adalah website yang berada di Universitas Mula Warman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Oke, baik. Dari analisis data responden, di setiap responden itu sendiri rata-rata itu mereka pada di setiap pertanyaannya mereka itu kebanyakan di pendidikan ekonomi itu sendiri dan pendidikan BK juga. Nah, ini presentasi dari setiap respondennya ada di pertanyaan pertama itu presentasinya ada 84%, di pertanyaan kedua ada 76%, ketiga 76% juga, keempat itu ada 90%, yang kelima ada 84%, yang keenam 82%, yang ketujuh 62%, yang 8 78%, yang 9 70%, yang 10 78%. Dengan total skor yang seperti tertera di sini dan rata-rata skornya juga yang tertera di sana. Dan di setiap responden itu presentasi yang paling tinggi ada di responden yang keempat, di pertanyaan keempat. Dia paling tinggi presentasinya itu 90%. Oke, lanjut. Grafik presentasi skor. Nah, berdasarkan grafik presentasi skor tersebut menunjukkan bahwa dari masing-masing pertanyaan yang ada di kuesioner dihitung dengan perhitungan tertentu. Lanjut. Oke, baik, di bagian hasil analisa dalam perhitungan usability testing berdasarkan hasil analisa data kuesioner, hasil nilai pada website kemahasiswaan Unmul yang didapat dari perhitungan rata-rata presentasi skor menunjukkan website tersebut masuk dalam range good, yaitu baik dengan nilai 78%. Baik, ini di dokumentasinya dari responden 1, responden 2, 3 dan keempat, 5 dan ke-6, 7, 8, 9 dan 10. Nah, kesimpulannya, website kemahasiswaan Unmul merupakan portal resmi yang dikelola oleh bagian mahasiswaan Universitas Mula Warman. Situs ini berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan bagi mahasiswa, mencakup pengumuman beasiswa, kegiatan mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, hingga prestasi dan layanan administrasi. Secara keseluruhan, website ini berperan penting sebagai sarana komunikasi antara pihak universitas dan mahasiswa dengan tampilan yang sederhana dan informatif. Namun, mahasiswa dapat dikembangkan lebih lanjut dalam aspek tampilan antarmuka, pembawaan konten, serta interaktivitas pengguna agar lebih menarik dan mudah diakses melalui berbagai perangkat. Dan sarannya di sini ada 3, yaitu yang pertama, peningkatan desain dan navigasi website. Disarankan agar tampilan antarmuka website diperbarui dengan desain yang lebih modern, responsif, mudah digunakan. Struktur menu juga perlu disusun secara lebih sistematis agar pengguna dapat menemukan informasi dengan cepat dan efisien. Dan yang kedua, pembaruan dan optimalisasi konten. Informasi pada website
hendaknya diperbarui secara berkala, terutama terkait kegiatan kemahasiswaan, beasiswa, organisasi mahasiswa. Selain itu, perlu dilakukan optimasi terhadap kecepatan akses agar pengguna dapat memperoleh pengalaman yang lebih baik saat mengakses halaman website. Yang tiga, pengembangan fitur interaktif dan layanan digital. Website dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur interaktif seperti kolom saran, forum mahasiswa, atau layanan administrasi daring. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan pengguna serta mempermudah komunikasi antara mahasiswa dan pihak pengelola kemahasiswaan. Oke, sekian dari saya, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin begitu saja presentasi dari kelompok 5 mengenai tentang kuesioner. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.